Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsanda Novitasari dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas topik penting dalam kajian metodologi studi Islam, yaitu hadis sebagai sumber hukum dan etika Islam. Mari kita mulai dengan memahami mengapa hadis memiliki posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau. Dalam Islam, hadis berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya, Al-Quran memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, tapi tidak dijelaskan secara rinci tata caranya. Maka hadislah yang memberikan rincian jumlah rakaat, bacaan, dan gerakan sholat. Dengan kata lain, tanpa memahami hadis, kita akan kesulitan mengamalkan syariat Islam secara menyeluruh. Secara terminologi, hadis dibagi menjadi beberapa jenis. Berdasarkan bentuknya, ada hadis qauliyah, yaitu ucapan Nabi, ada hadis fi'liyah yang merujuk pada perbuatan Nabi, dan ada hadis taqririyah, yaitu persetujuan Nabi terhadap suatu perbuatan sahabat. Dari segi kualitas, ada hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih adalah yang paling kuat dan bisa langsung dijadikan dasar hukum. Sedangkan dari segi jumlah perawi, kita mengenal hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang sehingga mustahil mereka berbohong, dan hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu orang atau beberapa orang saja. Dalam ilmu hadis, keaslian suatu riwayat diperiksa melalui dua pendekatan, yaitu kritik sanad dan kritik matan. Kritik sanad meneliti apakah rantai perawi hadis itu bersambung, adil, dan kuat hafalannya. Misalnya, perawi harus pernah bertemu dan hidup semasa dengan gurunya. Sedangkan kritik matan dilakukan untuk memastikan isi hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis sahih lainnya, akal sehat, atau fakta sejarah. Contohnya, jika ada hadis yang bertentangan dengan ayat Al-Quran atau rasionalitas yang kokoh, maka keabsahannya perlu dipertanyakan. Langkah ini penting agar umat Islam tidak terjebak pada hadis palsu atau lemah yang justru bisa menyesatkan. Dalam pembentukan hukum Islam, hadis berfungsi sebagai hujjah atau landasan hukum kedua setelah Al-Quran. Banyak hukum syariah seperti tata cara ibadah, pernikahan, warisan, hingga jual beli tidak bisa dipahami hanya dari Al-Quran, tetapi juga dari hadis. Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitabnya bahwa hadis merupakan wahyu kedua, karena isinya pun berasal dari Allah, meskipun tidak dalam bentuk lafaz Al-Quran. Contohnya, perintah zakat dalam Al-Quran bersifat umum, tapi rinciannya seperti nisab dan kadar zakat dijelaskan dalam hadis. Selain hukum, hadis juga membentuk sistem etika atau akhlak Islam. Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam akhlak. Beliau sabar, jujur, adil, dan penuh kasih sayang. Semua sifat ini tercermin dalam hadis-hadis yang mengabadikan perilaku beliau. Misalnya, saat Rasul disakiti oleh penduduk Taif, beliau tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini bukan sekedar etika, tapi contoh nyata dari nilai sabar dan memaafkan yang diajarkan Islam. Maka dari itu, hadis bukan hanya sumber hukum, tapi juga pedoman moral untuk membentuk karakter muslim sejati. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa hadis memiliki dua fungsi utama dalam Islam, yaitu sebagai sumber hukum dan sebagai fondasi etika. Dengan mempelajari hadis, kita bisa memahami ajaran Islam secara utuh, tidak hanya secara hukum tetapi juga secara moral. Namun, penting juga untuk memahami cara menilai keaslian hadis, agar kita tidak salah dalam mengamalkan ajaran yang mungkin tidak benar bersumber dari Nabi.
Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi langkah awal untuk lebih mendalami hadis dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah.